Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum teman-teman semua. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal PPG-PAI. Kita masuki dalam sebuah diskusi tentang ulumul hadis. Seorang mahasiswa bertanya tentang makna ta'kid Alkitab atau penekanan pada Alkitab. Jadi penekanan pada kitab. Tapi masa ini tentang hadisnya ya. Yang seringkali ditemui dalam konteks ulama hadis. Dosen menjelaskan bahwa ta'kid Alkitab merujuk pada pentingnya merujuk kembali kepada Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Namun, seiring waktu, beberapa pengkaji menyadari bahwa pemahaman ta'kid Alkitab kadang-kadang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam interpretasi hadis. Nah, ini tadi penjelasan. Berdasarkan penjelasan dosen, kritik yang mungkin timbul terhadap makna ta'kid Alkitab dalam kajian ulumul hadis adalah teman-teman, baik, jadi yang perlu kita pahami kata kuncinya adalah kritik yang mungkin timbul. Jadi pemaknaannya bukan kepada ta'kid Alkitab artinya, tapi kritik yang mungkin timbul terhadap ta'kid Alkitab. Kita lihat pilihan jawabannya. Ta'kid Alkitab meremehkan nilai penting hadis. Nah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin ta'kid Alkitab itu meremehkan. Pemahaman ta'kid Alkitab dapat menyebabkan ketidakjelasan. Nah, ini bisa jadi. Kita lihat dulu yang C. Ta'kid Alkitab kadang-kadang mengabaikan. Nah, tidak mungkin ta'kid Alkitab mengabaikan nilai penting Al-Quran juga. Ini pasti salah. Ta'kid Alkitab seringkali tidak diperhatikan. Ini juga salah. Pemahaman ta'kid Alkitab hanya relevan bagi ulama hadis. Ini juga tidak mungkin ya. Jadi kadang-kadang teman-teman, kita bisa paham juga dengan melihat pilihan jawabannya. Jadi ada kadang-kadang seperti ini, saya kira ini membantu si dosen yang ini A, C, D, E ini rasanya nggak mungkin. Jadi yang benar tuh jawabannya B. Pemahaman ta'kid Alkitab dapat menyebabkan ketidakjelasan. Jadi kan dah disebut juga di atas, dapat ketidakjelasan dan interpretasi hadis. Jadi jawabannya saya kira yang mendekati adalah B. Kita lanjutkan. Dalam pelajaran agama, siswa bernama Ali mendengar sebuah hadis dari guru tentang keutamaan mencari ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad mengatakan bahwa jika seorang berjalan menuju suatu tempat untuk mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan jalannya menuju surga lebih mudah. Nah, jadi dalam hal ini keutamaannya adalah jalannya menuju surga lebih mudah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, keutamaan yang ditekankan, jadi kata kuncinya keutamaan hadis ini terhadap mencari ilmu adalah A. Akan mengabulkan setiap doa, jadi tidak tadi ya. B. Allah akan mempermudah menuju surga. Nah, ini jawaban yang benar, B. C. Pencari ilmu akan diangkat derajatnya. Nah, ini sebenarnya iya, tetapi dalam konteks hadis ini tidak. Ya kan, kita fokus ke hadisnya. D. Mencari ilmu akan diberi tempat terhormat. Ya, bisa jadi. Tapi dalam konteks hadisnya, pencari ilmu akan memperoleh kekayaan dan kemuliaan dunia. Oke, jadi jawabannya yang tepat itu adalah B. Baik, selanjutnya sebelum melaksanakan pembelajaran, guru terlebih dahulu melakukan asesmen. Nah, demikian juga asesmen dilakukan di pertengahan dan di akhir periode pembelajaran. Setiap hasil asesmen selalu menjadi pertimbangan guru dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, kalau asesmen itu dalam pembelajaran atau proses pembelajaran, itu namanya asesmen formatif. Ya, tetapi kalau hasil pembelajaran, hasilnya tercapai atau tidak gitu ya, berapa nilai siswanya, itu nanti dia namanya asesmen sumatif. Oke, berdasarkan deskripsi tersebut, maka asesmen memiliki keterkaitan dengan pembelajaran dalam hal. Nah, dalam konteks ini kan berarti jelas ini adalah asesmen formatif ya.
Kan sebelum melaksanakan. Jadi sebelum sudah dilakukan. Terlebih dahulu melakukan asesmen. Jadi sebelum pembelajaran guru udah buat asesmen. Nah, udah jelas ini asesmen formatif. Untuk apa itu dilakukan? Nah, A. Menentukan proses pembelajaran. Ya, ini saya kira oke. B. Menentukan media. Iya juga, tetapi tidak hanya media. Kalau tidak hanya media, jadi bisa dikatakan ini salah. C. Mengorganisasikan peserta didik. Bisa tetapi kurang tepat, tidak menyeluruh dalam hal ini, hanya organisasi, hanya media begitu ya. Yang D. Menentukan tujuan. Nah, ini tidak lagi nih, tidak di sini dia. E. Menentukan langkah-langkah. Nah, ini bisa dipertimbangkan menentukan langkah-langkah ini, tapi yang lebih tepat saya kira adalah menentukan proses. Jadi proses ini masuk semua, masuk medianya, masuk bagaimana cara mengorganisasi, masuk di tujuannya, dan di dalam langkah-langkah ini sudah dia masuk dalam proses. Jadi saya kira yang paling tepat adalah A. Oke, selanjutnya, guru ketika membimbing siswa perlu berkolaborasi dengan teman sejawat lain. Oke. Persoalan siswa yang memerlukan penyelesaian secara kolaboratif yaitu, nah ini maaf nih teman-teman, ini terjadi kesalahan ya, bukan ini berulang ya berarti. Jadi penyelesaian secara kolaboratif yaitu, jadi kepada siapa kita bisa berkolaborasi begitu ya. A. Hambatan bersosialisasi dengan teman sebaya, berkolaborasi dengan ahli komunikasi. Rasanya tidak mungkin ya kita guru bersosialisasi dengan ahli komunikasi. B. Hambatan pencapaian peserta didik, berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling. Nah, ini baru masuk akal nih. Kita lihat dulu yang C. Hambatan kepercayaan diri, nggak pede nih anaknya saat tampil presentasi di kelas, berkolaborasi dengan ahli psikologi. Nah, ahli nih, rasanya nggak mungkin juga kita panggil psikolog gitu ya. Hambatan kesulitan belajar semi permanen, berkolaborasi dengan ahli. Nah, ahli pendidikan khusus juga rasanya kita panggil-panggil. Hambatan kekurang mampuan manajemen diri, berkolaborasi dengan ahli manajemen, rasanya juga tidak mungkin. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga ini semua nih bahasanya A ahli, B bukan, C ahli, D ahli, E juga ahli. Jadi jawaban yang tepat itu adalah guru bimbingan konseling. Walaupun jangan pahami di SD tidak ada, di SD semua tuh kita, tapi kolaborasinya begitulah begitu ya. Ini kan dia menyeluruh antara dari SD, SMP, SMA di pelajaran agama Islam. Oke, tawuran pelajar bisa dijelaskan berdasarkan teori perkembangan moral. Perkembangan moral pada pelajar diekspresikan dalam perilaku berinteraksi sosial dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, lingkungan sekolah, teknologi, dan tingkat penalaran. Dengan menggunakan teori Albert, nah di sini yang penekanannya pada teori Albert Bandura, kasus tawuran dapat dipahami dari faktor mana gitu ya. A. Tekanan jiwa. Jadi sebelumnya kita lihat dulu teori Albert ini yang bagaimana. Kita lihat penjelasannya. Teori belajar sosial Albert Bandura menyimpulkan bahwa manusia mengambil informasi dan memutuskan tingkah laku yang akan diadopsi berdasarkan lingkungan. Nah, jadi kata si Albert berdasarkan lingkungan dan tingkah laku orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi terjawab ya teman-teman ya, bahwa menurut si Albert ini dari lingkungan. Jadi jawabannya adalah tekanan kejiwaan, bukan tadi. Tuntutan ego juga bukan. Peniruan terhadap model bisa jadi dari lingkungan, tetapi yang lebih kepada tekanan dari lingkungan teman sebaya ya. Jadi jawabannya saya kira itu E menurut yang teori Albert tadi. Oke, selanjutnya
Seseorang bertanya kepada ulama tentang kewajiban menanggung beban hidup anak yatim. Nah, ulama tersebut merujuk kepada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad bersabda bahwa orang yang merawat dan memberikan nafkah kepada anak yatim akan berada berdampingan di surga, seperti dua jari yang saling berdekatan. Dengan demikian, hadis ini menggarisbawahi pentingnya memberikan perhatian kepada anak yatim. Berdasarkan hadis yang dikemukakan ulama, penilaian mereka terhadap kewajiban menanggung beban hidup anak yatim adalah, jadi hukumnya adalah ya, kewajiban menanggung beban yatim adalah kewajiban yang tidak perlu. Pastinya salah. Kewajiban menanggung beban hidup anak yatim adalah kewajiban kolektif. Ya, saya kira ini jawaban yang benar. Kewajiban menanggung anak yatim sunnah, hampir mendekati, tapi memang dia fardu kifayah ya. Jadi kewajiban kolektif ini kan fardu kifayah. Saya kira juga salah. Kewajiban menanggung beban hidup yatim adalah kewajiban individu, ini juga salah. Kewajiban, jadi yang lebih tepat adalah itu B. Oke, selanjutnya generasi Z dan Alpha selalu terhubung dengan internet dan gawai, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan mereka. Kompetensi mereka tidak hanya diperoleh di depan kelas atau melalui guru, tetapi melalui kecerdasan buatan. Ya, ini tidak mungkin juga ya. Dari belajar di ruang kelas dan di luar sekolah. Sepertinya tidak. Dari proses belajar mandiri melalui aneka platform digital seperti YouTube dan aplikasi-aplikasi pendidikan daring. Bisa jadi dari internet, buku, jurnal, dan teman sejawat. Tahu dari tontonan dan contoh perilaku orang tua dan masyarakat. Sepertinya karena yang dari awal bilang terhubung dengan internet dan gawai. Jadi kalau dari internet artinya semua aplikasi ini sudah masuk dalam internet. Ya, sudah masuk dalam internet. Tetapi kalau buku, jurnal, tapi memang kan teman-teman ini kalau Z ini dia masih suka kolaborasi sih, tapi kalau Alpha memang suka sendiri-sendiri. Tapi saya kira kalau dari internet berarti sudah masuk keseluruhan. Tapi kalau hanya dibilang YouTube, aplikasi-aplikasi daring ini masih dikelompokkan. Tetapi kalau dari internet sudah keseluruhan. Jadi jawabannya saya kira itu yang tepat D. Baik, saya kira demikian dulu pembelajaran kita. Insya Allah kita sambung lagi di lain waktu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.